Ahem. Tetua berjubah putih itu berdehem dan berdiri. Menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Petik 2. Tentu saja, Geye, jika ada masalah beritahu aku. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji. Hehe, Leader Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sebelahnya. Maaf, gadis ini adalah. Xiao Zhan melihat ke arah gadis itu dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah berubah cukup banyak. Sebelumnya dia hanya seorang anak kecil, tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang berkembang. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, aku sudah lama tidak datang untuk memberi hormat. Ini salahku kalau kamu tidak mengenalku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehe, Yanran, ku dengar kamu sudah menjadi murid di bawah Yunjun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tapi sekarang aku sadar kalau itu benar. Bakat luar biasa apa yang harus kau miliki, Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Xiao, permintaan yang aku miliki terkait dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin fraksi kami. Geye tetap tersenyum, tapi ketika dia menyebutkan pemimpin fraksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak berani memprovokasi dia. Tapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuh bantuan Xiao Clan. Geye mengatakan itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Sebuah pikiran berkelana terlintas di benak Xiao Zhan menyebabkan tepi mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong beritahu aku apa permintaan faksi. Geye ragu-ragu, tapi dia berpikir tentang seberapa besar pemimpin faksi itu mengagumi Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya. Pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya peraturan di faksi. Selain itu, pemimpin fraksi sangat memandang Yanran, bahkan pemimpin fraksi sangat mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin fraksi masa depan tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin fraksi resmi. Menarik napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kita bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki lamaran pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. Ketiga tetua klan dikejutkan oleh kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan kegembiraan dan cemoohan. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? Ketiga tetua itu berpikir seram. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang ditetapkan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Leader Xiao, aku tahu permintaan ini sedikit berlebihan, tapi karena pemimpin fraksi memintanya, tolong batalkan pernikahannya. Dengan tak berdaya menghela nafas, Geye berbisik ringan pada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan mengepal.
Doki hijau samar perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode ki rahasia Xiao Clan, kemarahan singa yang marah. Level, Suan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Ge Ye menjadi serius. Dia pindah untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam cakar elang seperti tangan yang dikumpulkan Doki hijau. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode ki awan berkabut, pedang kayu hijau. Level, Suan rendah. Dengan dirilisnya Doki, anak-anak muda yang lebih lemah di aula utama menjadi pucat dan merasakan dada mereka menegang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih intens, ketiga tetua itu berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, stop. Jangan lupa, kau adalah pemimpin klan Xiao Clan. Petik 2. Xiao Zhan menegang dan Doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala Yanran yang menunduk. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, "Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku sangat iri pada Nalan Su." Petik 2. Nalan Yanran mengejang, "Paman Xiao." "Tidak, panggil aku klan leader Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Doki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat yang sederhana, dia tidak pantas untukmu." "Terima kasih, pemimpin klan Xiao." Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Ge Ye menjadi cerah. Meminta maaf, dia berkata, "Pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi mengerti bahwa permintaan hari ini sangat tidak sopan. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu, terimalah sebagai permintaan maaf dari pemimpin fraksi kami." Petik 2. Ge Ye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak giok berwarna hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan ketiga tetua itu mengalahkan mereka dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak Ki Gathering Powder. Di dalam kotak giok, pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang menyebar ke seluruh aula berasal dari pil. Di Doki daratan, untuk menjadi Doze, seseorang harus mampu memampatkan Ki di dalam tubuhnya menjadi siklon Ki. Namun proses pengompresan Ki menjadi siklon Ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan Ki seseorang akan kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu memampatkan Ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi Ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih Ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Ki Gathering Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan Ki memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk memampatkan Ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang menjadi merah. Bagaimanapun, siapapun yang bukan Doze akan diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi Ki Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di Doki Mainland, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Doze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis bebas agen dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi tinggi adalah karena betapa langka alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Dan kemudian, di dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalisis dalam pemurnian pil. Di daratan Doki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi tidak mungkin seseorang memiliki dua atribut. Tentu saja tidak ada yang tidak mungkin. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi.
Di dalam orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau cetakan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah bahan, nyala api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahan. Mereka harus menjadi harta karun alam. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak bisa membuat pil tingkat dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api, atau api yang dibutuhkan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak mungkin api biasa melainkan, itu pasti api doki yang dibuat melalui doki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil, bukan api doki mereka sendiri. Api yang bermutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, tetapi juga meningkatkan keefektifan pil. Karena pil pemurnian adalah tugas yang mengerikan, periode pemurnian yang lama membutuhkan banyak doki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan doze tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala api perlu dikontrol dengan presisi yang menggelikan. Jika apinya sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang waktu dan tenaga sang alkemis. Oleh karena itu, mengontrol intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba memperbaiki pil. Di bawah kondisi ketat ini, orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis sangat sedikit dan jarang. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka saring juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki posisi yang terhormat, sampai batas yang berlebihan. Di dalam aula utama, dengan terengah-engah dari 3 tetua, generasi yang lebih muda semua menatap kotak jade di tangan Gye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidah lembutnya dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh sesepuh kami yang terhormat Gu He. Saya pikir semua orang di sini pernah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua itu, Gye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh pil King Gu He. Mendengar kata-kata Gye, ketiga tetua itu sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Pil King Gu He, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di dalam kekaisaran Jiama. Alkiminya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya mencoba menjilatnya. Gu He tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada di level Do Wang dan dia salah satu dari 10 dozes teratas di Kekaisaran Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai Ki Gathering Powder mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari Ki Gathering Power normal lainnya. Ketiga tetua tersenyum pada Ki Gathering Powder di dalam kotak jade. Jika Xiao Clan mendapatkan Ki Gathering Powder ini, maka Xiao Clan mungkin bisa mengembangkan doze muda lagi. Tepat ketika ketiga tetua berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang dipenuhi dengan amarah bergema di dalam aula utama. Bapak, Gye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pilnya. Permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Petik 2. Aula utama terdiam dan pandangan semua orang beralih ke wajah lembut Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diam. Salah satu wajah tetua menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Aku tahu kamu tidak senang tentang ini tapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi.
kata sesepuh cukup tua lainnya kepada Xiao Yan. 3 orang tua, jika anak laki-laki atau cucu laki-laki Anda dibebaskan pernikahannya hari ini, apakah Anda masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Ujung mulutnya melengkung ke atas sebagai ejekan. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, ketiga tetua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan dokinya dengan marah. 3 tetua, Xiao Yao GG tidak salah. Dia adalah korban dari ini, jadi kalian seharusnya tidak memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jernih terdengar dari seberang aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan ketiga tetua itu jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat ketiga tetua mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap dalam pada Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa? Untuk bisa membuat 3 tetua takut padamu. Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan menghirup udara, dia bertanya, Nona Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda ke sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Petik 2. Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya berkerut. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tetapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kami berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah memikirkan bagaimana melepaskan pernikahan akan membuat Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap suami yang seharusnya menjadi suaminya, Nalan Yanran berkata, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Karena kakek belum mengatakan apa-apa maka saya harap Anda akan memaafkan ayah saya karena tidak menerima permintaan Anda. Pernikahan kami ditetapkan oleh kedua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan itu akan tidak menghormati leluhur mereka. Kupikir, di dalam klan kita, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat seperti itu. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke arah ketiga tetua itu. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai tetua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan menghentakkan kakinya dengan keras, sifatnya yang seperti putri menjadi jelas. Melihat pria muda itu dengan rasa jijik, dia dengan kesal berkata, dalam kondisi apa kamu akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasi terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberikan 3 ki gathering powder lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya dapat mengizinkan Anda bergabung dengan fraksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan doki yang mendalam. Apakah itu cukup? Petik 2. Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, nafas ketiga tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi mistik laut. Ya Tuhan, itulah impian banyak orang. Setelah mengatakan semua syarat ini, Nalan Yanran mengangkat dagu seputih saljunya, seperti seorang putri yang memanggil para pelayannya. Dia menunggu jawaban Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat setiap pemuda gila.